Selamat datang di Never Ending Polishing. Moles tiada akhir. Ini adalah blok mesin Royal Enfield, Royal Enfield Interceptor. Buat yang belum tahu, jadi blok mesin Royal Enfield Interceptor ini bukan chrome ya. Ini bukan krom-kroman. Jadi kalau krom-kroman itu kan kayak misalnya ini ya. Ini knalpot kan krom, atau ini casing lampu ini krom. Tapi kalau ini blok mesin ini termasuk yang headnya ini bukan krom om, tapi apa ya, ini kalau saya bilang sih aluminium naked ya. Jadi ini blok aluminium yang tidak di krom, tidak di coating, nggak dicat gitu. Jadi bener-bener telanjang, aluminium telanjang nih om. Nah, di satu sisi sih saya suka blok mesin kayak gini ya, daripada blok mesin yang kincling yang di krom celang yang di krom celing itu saya justru nggak suka. Tapi yang model begini ya lebih klasik sih, itu kelebihannya. Cuman model ini jelas ada kekurangan om, dibandingkan misal blok mesinnya Triumph ya, yang aluminium tapi dia ada coatingnya, jadi ada pelindungnya. Kalau yang Royal Enfield ini belas benar-benar nggak dikasih coating. Nah, kekurangannya adalah blok mesinnya Enfield ini, Interceptor ya khususnya, itu karena dia aluminium itu gampang teroksidasi om. Jadi bisa dilihat, coba saya zoom dulu ini om, ini noda-noda ini nih. Ini oksidasi namanya nih. Nah, dan dia makin parah kalau ada ini seperti ini nih. Kelihatan nggak? Ini bekas ini om, spraynya kucing nih, kencing kucing nih. Jadi kan saya naruh motor saya tuh di luar ya, di garasi luar, bukan di garasi indoor. Jadi kadang suka ada kucing liar yang suka spraying. Nah ini hasilnya kayak gini nih. Nah itu om. Jadi ada noda seperti ini nih, terus tetesan ke bawahnya. Nah ini lama-lama kalau kita nggak urus ya, nggak kita hilangkan, itu lama-lama ini bisa oksidasi, ini bisa korosi ya. Jadi blok mesinnya itu nanti korosi, jadinya malah semakin susah. Nah gitu. Nah ini, nah makanya di awal tadi saya bilang never ending polishing, moles tiada henti, karena kita harus sering bukan berarti sering-sering banget sih, maksudnya moles blok mesin itu akan menjadi sebuah kerjaan kita nih. Selain servis teratur motor ini ya, kita harus mikirin gimana caranya ini merawat blok mesin ini. Nah ini adalah ini om, metal polish ya. Jadi ada Autosol, ada Maguire NXT metal polish. Nah ini bisa kita gunakan untuk moles blok mesin ini. Bisa pakai manual, kita pakai tangan, pakai kain katun seperti ini, atau kita bisa bantu pakai alat poles. Nah pengalaman saya, kalau kita cuman moles pakai tangan ya bisa sih, maksudnya ada hasilnya gitu, kelihatan gitu impactnya. Tapi enggak kalau udah oksidasi parah kayak gini, misalnya kena kencing kucing atau oksidasi yang udah hitam-hitam ini, itu nggak ngangkat sih om. Jadi nodanya itu, bercaknya itu akan tetap ada di situ. Jadi mau nggak mau kita harus poles menggunakan mesin. Nah berhubung saya nggak punya mesin poles, saya punya mesin bor dan mesin gerinda. Video kali ini saya mau coba pakai mesin gerinda. Jadi mata bornya pakai mata bor mata poles wall. Jadi saya mau coba pakai mesin gerinda ini dulu aja. Saya sebenarnya punya mesin bor, terus ada mata polesnya juga, cuman saya mau coba pakai ini dulu deh, mesin gerinda dulu. Cuman sebelum mulai kayaknya ini kan ada engine guard nih,
Ya saya lepas nih biar saya bisa lebih leluasa nih buat molesnya. Jadi langkah pertama adalah saya mau melepas engine cupnya dulu. Nah, di situ kita poles pakai mesin gerinda menggunakan, saya coba auto solo aja deh, pakai auto solo aja. Oke, engine guardnya sudah kita lepas, jadi kita ada space lebih luas nih buat moles ini om, terutama ini bagian yang ini yang terkena kencing kucing tadi. Oke, sebelumnya kita coba rakit dulu nih gerindanya nih om. Kita pastiin udah kenceng. Nih kelihatan nggak om? Jadi emang udah cukup kilap sih, tapi tetap ya bercak-bercak bekas spraying kucing itu masih ada nih, walaupun tipis tapi tetap kelihatan ya om kalau kita zoom mata. Kalau kamera masih kelihatan sih yang atas ya, kalau yang bawah emang belum kena polesan tadi. Yang sebelah sini nih masih ada nih tuh, even saya udah pakai alat poles ini masih tetap ada. Jadi kayaknya nggak bisa cuman sekali nih, tapi saya yakin sih nanti akan bisa kilap lagi nih om. Makanya sesuai quote awal saya tadi, never ending polishing. Coba kita poles lagi nih bagian yang sini. Sama mesin gerinda itu kan RPM-nya kan, rotation per menitnya kan lebih besar om, jadi akan menghasilkan panas nih di blok mesin karena kan kita gesek terus kan. Nah itu kita atur aja tuh, jangan sampai overheat, jangan sampai kepanasan baik gerindanya maupun blok mesinnya om, jadi diatur aja.
kondisi mesin yang udah saya poles nih om, sampai 2 kali sih. Jadi yang pertama pakai Autosol, terus yang kedua saya coba pakai Meguiar's NXT. Nah ini kelihatannya sih udah jauh lebih baik daripada tadi ya, sebelum saya poles ya om, udah kelihatan mengkilap. Nah, kalau saran saya sih om, kalau belum pernah moles, mending ya sekedar saran sih, mending kita ini aja om, bayar orang aja ya, bawa ke bengkel atau manggil orang bengkel buat moles mesin. Karena ini kan gerinda itu putaran mesinnya kenceng ya, tinggi ya, takutnya kalau belum terbiasa gitu ya, ntar malah bahaya tuh. Ini masih bisa kegores nih karetnya, body frame-nya nih, cat-catnya nih, ngeri. Jadi saran saya sih mendingan bawa ke ahlinya aja, karena mereka kan lebih teliti tuh. Jadi kayak tuas rem dilepas, ini dilepas, nah bisa lebih rapi kerjaannya, terutama untuk bagian-bagian yang nyempil gini kan mereka punya mesin bor yang kecil tuh. Kalau saya kan mesin bornya gede, apalagi kalau gerinda susah, jadi paling dipoles manual pakai tangan nih. Dan ini untuk yang tutup silinder atas nih om, jangan coba-coba posisi masih ada tangki tuh pakai gerinda atau pakai bor. Ini bahaya nih kalau cat tangkinya kena, wah malah tambah runyam. Jadi idealnya sih dilepas, tapi kalau nggak mau dilepas ya udah dipoles pakai tangan aja, pakai kain aja tadi, pakai tangan manual gitu. Toh di sini tuh lebih aman sih dibandingkan yang bagian bawah ini, yang lebih sering kena kotoran, teroksidasi, lebih gampang gitu. Kalau ini sih masih ya pakai tangan aja sih lebih mudah. Nah gitu. Jadi kesimpulannya ya gitu om, karena ini adalah aluminium hand polish ya, jadi aluminium aluminium telanjang, jadi tidak ada coating, apalagi chrome ya. Ini bukan chrome om, ini tapi hand polish aluminium. Nah itu kita harus rajin-rajin merawat nih, harus rajin-rajin moles. Kayak misalnya kemarin habis kena kencing kucing tuh, saya agak lama tuh, agak seminggu lebih tuh saya diemin tuh. Harusnya langsung minimal dibersihin, dipoles pakai tangan. Cuman kemarin saya lagi males, saya diemin. Tapi ya lumayan sih. Oke, ini blok mesin kiri yang sudah saya poles tadi. Cukup ya, walaupun nggak 100% maksimal ya, karena ada bagian-bagian yang di sini nih yang masih ada sisa-sisa oksidasinya om, karena emang agak susah ya ininya gerindanya nih, nggak masuk celah sini nih. Saya tadi nyoba, takut kena ini nih, terutama yang kisi-kisi dalam ini agak susah. Nah kalau seandainya punya mesin bor yang kecil yang mini, enak nih, bisa kita trim bisa kita poles di sini nih. Tapi overall udah cukup puas. Oke, kalau seandainya mau lebih maksimal om, misalnya oksidasinya parah ya atau korosifnya parah, itu bisa dipoles dulu om. Jadi istilahnya wet sanding ya. Jadi kita amplas dulu, kayak amplas halus nih, kita basahin, kita amplas, habis diamplas baru dipoles. Nah itu saya yakin lebih maksimal lagi tuh. Itu noda-noda hitam-hitam oksidasinya tuh yakin akan hilang tuh kalau diamplas dulu. Cuman karena kemarin saya lihat ya, sebenarnya saya agak malas juga sih saya, jadi ya langsung aja kemarin saya poles aja deh. Overall cukup puas lah, masya Allah. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi om, kesimpulannya nih buat mesin Royal Enfield khususnya Interceptor ya, ini bukan chrome om, bukan juga powder coating. Jadi ini blok mesin polish aluminium ya, hand polish aluminium, atau ya kalau saya bilang aluminium telanjang lah ya. Nah, artinya kita harus rajin atau rutin ini om, moles blok mesin ini, karena
dia tidak ada coating, tidak ada proteksinya ya, jadi harus kita rawat nih gitu. Jadi jangan kaget nih kalau yang baru beli atau baru punya Royal Enfield yang khusus Interceptor, kok kaget kok blok mesinnya kok gampang kotor gitu. Itu karena oksidasi om. Jadi kita harus lebih telaten lagi buat merawat mesin motor ini gitu. Oke, sekian sharing dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.